Yo, welcome back to my channel. Kemas pakai Z, kalau pakai S dingin jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafaikan Abil Zafran dari kelas 9A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah penyebaran Islam di Indonesia. A. Kondisi masyarakat sebelum Islam. 1. Kondisi ekonomi. Kondisi wilayah Indonesia sangat beragam, sehingga orang yang tinggal di pedesaan jadi petani, di pinggiran pantai sebagai nelayan. Ada juga yang menjadi pedagang. 2. Kondisi sosial politik. Sebelum Islam datang, kondisi sosial politik dikuasai dua kerajaan besar Hindu Buddha, yakni Sriwijaya dan Majapahit. 3. Kondisi agama dan kepercayaan. Sebelum Islam masuk, masyarakat memeluk agama Hindu dan Kapitaya. Adapun para orientasi mengklarifikasi kepercayaan nenek moyang menjadi dua, animisme dan dinamisme. 4. Kondisi sosial budaya. Tiap suku bangsa memiliki colok seni budaya dan bahasa. Kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya tersebut dapat dipertahankan dan dilestarikan. B. Masuknya Islam ke Indonesia. 1. Perdagangan. Islam masuk ke Indonesia melalui dua jalur utara dan selatan. Jalur selatan yaitu dari Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Jalur utara, Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat, dan Indonesia. 2. Pernikahan. Para saudagar Muslim dari Timur Tengah menetap di Indonesia dan membentuk perkampungan yang disebut Pakojan. Mereka menikahi gadis dengan syarat mengucap syahadat. 3. Pendidikan. Penyebaran Islam melalui pendidikan dilakukan dengan membangun pesantren pendidikan. Islam diselenggarakan oleh guru agama, kiai, dan ulama di pesantren. 4. Seni budaya. Penyebaran Islam dilakukan dengan pertunjukan wayang yang dengan memasukkan unsur Islam. 5. Tasawuf. Wali Songo berdakwah dengan menggunakan tasawuf dengan memasukkan unsur agama Islam. 6. Pendidikan kesultanan. Masyarakat yang memeluk kemudian mendirikan sistem pemerintah ketika para penguasa membentuk Islam secara berbondong-bondong serta rakyatnya ikut memeluk agama Islam. C. Teori masuknya Islam di Indonesia. Ada 4 teori masuknya Islam. 1. Teori Gujarat. Peletak dasar teori ini adalah Snook Horgrove. Dasar dari teori Gujarat sebagai berikut. A. Kurangnya fakta peranan bangsa Arab. B. Hubungan dagang Indonesia dengan India. C. Adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai, yaitu Malik As-Saleh tahun 1297 Masehi yang bercorak khas Gujarat. 2. Teori Tiongkok. Sumanto Al-Qutubi dalam bukunya Arus Tiongkok Islam Jawa menyatakan menurut kronik masa dinasti Tang di daerah Kanton, Zhangzhou, Huangzhou, dan pesisir Tiongkok bagian selatan terdapat permukiman Islam. 3. Teori Persia. Pembangunan teori Persia di Indonesia adalah P.A. Hussein, Jaja Diningrat. Teori Persia lebih menitik beratkan kepada kebudayaan masyarakat Islam di Indonesia dengan Persia. A. Peringatan sebelum Muharram atau Asyura. B. Kesamaan ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran. C. Ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 Masehi di Gresik. Do. Penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab. E. Adanya perkampungan Leren atau Leran di Giri. 4. Teori Makkah. Teori Makkah didukung oleh Dr. Van Leur dan T.W. Arnold. Teori ini menyatakan Islami masuk pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab atau Mesir. Dasar teori Makkah. A. Pada abad ke-7
Di pantai barat Sumatera sudah ada perkampungan Islam. B. Kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Hanafi. C. Raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik. Do. Corak keislaman Indonesia. 1. Pendidikan. Corak pendidikan Islam di Indonesia dipengaruhi salah satu jalur masuknya Indonesia, yakni perdagangan. 2. Perekonomian. Sejarah mencatat banyak tokoh muslim Indonesia yang sukses di bidang ekonomi. Contohnya KH Shah Mahdudi dan DRS Muhammad Hatta. 3. Seni dan budaya. Seni bukanlah sesuatu yang diharamkan oleh Islam. Banyak seni dan budaya bernapasan Islam. Contoh, hadroh, rebana, qosidah, barjanji, mauludan, sekadan, enduri, sandur, pakarena, dan menata konde. 4. Politik. Perkembangan Islam di Indonesia turut mewarnai corak politik Indonesia. Ini dibuktikan dengan kerajaan awal Islam seperti Samudra Pasai, Malaka, Aceh, Darussalam, Demak, Tanjung, Banten, Cirebon, Mataram, Ternak, Tidate, Gorontalo, dan Banjar. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.